Tabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan jemaah haji Sulteng kloter pertama tiba di Palu. Harga cabai dan bawang turun pasca Lebaran Idul Adha. Ratusan ribu anak di Sulawesi Tengah akan menerima imunisasi polio. Jemaah haji asal Sulawesi Tengah mulai dipulangkan secara bertahap. Sebanyak 324 jemaah kelompok terbang BPN 8 tiba di Asrama Haji Kota Palu Sabtu malam. Ratusan jemaah haji tersebut terbagi 2 kali penerbangan, yakni trip pertama berjumlah 163 jemaah dan trip kedua 162 jemaah. Kedatangan jemaah haji tersebut disambut antusias oleh para keluarga, baik pintu gerbang Bandara Mutiara Sis Al Jufri hingga asrama haji dipadati warga. Tak jarang, mereka bahkan bersorak-sorai haru dan bangga menjemput keluarga mereka yang baru tiba dari Tanah Suci Mekah. Pada kloter BPN 8 tersebut, 235 merupakan jemaah haji asal Kota Palu, 43 jemaah Banggai Kepulauan, dan 46 lainnya merupakan jemaah Kabupaten Banggai Laut. Fase pemulangan jemaah haji akan terus berlangsung selama 7 hari ke depan. Penerbangan kloter 8 untuk pulang ke tanah air khususnya Balikpapan Palu total 324 dengan catatan 2 trip pertama 163, trip kedua 162. Cuma trip kedua ini sedikit ada 1 jamaah yang tidak layak terbang atas nama Nawawi, tapi insya Allah besok atau lusa pasti juga akan bergabung kembali. Dengan catatan memang perjuangan kita yang terberat adalah kita menangani Risti itu 21 orang. Dengan catatan 3 orang dirawat di rumah sakit, alhamdulillah bisa kembali ke tanah air. 1 dioperasi di daerah Anur, Mekah, selamat juga sampai ke sini. 1-nya pada saat Ar-Musnah khususnya di Musdalifah kena desakan manusia, ada riwayat jantung, maka dirawat di Mina pada saat itu. Para jemaah haji mengaku bersyukur dan lega bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat. Mereka juga berharap ibadah haji yang dijalani bisa membawa pulang predikat haji mabrur. Ya, alhamdulillah sudah sampai saya di Palu dengan selamat dan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya dapat haji mabrur. Bersama anak saya 3 orang. Tidak ada cuma anak 3 orang. Jadi saya 4 bersama. Total jemaah haji asal Sulawesi Tengah yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci tahun 2024 sebanyak 2.095 orang. 5 jemaah diantaranya wafat berasal dari Kota Palu, Kabupaten Toli-Toli, Banggai Kepulauan, Parigi Motong, dan Kabupaten Banggai. Diperkirakan sesuai jadwal, kloter berikutnya akan tiba di Kota Palu pada Senin ini. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tiga minggu pasca Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu mulai turun. Barang kebutuhan yang turun antara lain cabai dan bawang merah. Turunnya harga bumbu dapur tersebut karena suplai dari petani melimpah. Dari hasil pantauan media ini, di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu Minggu pagi, harga cabai dan bawang merah sudah turun. Rata-rata penurunan harga mencapai Rp10.000 per kilogram. Menurut para penjual, turunnya harga tersebut disebabkan banyaknya stok. Kasma,
Salah seorang penjual di Pasar Impres Manonda menuturkan harga bawang merah sudah turun sejak lebih 10 hari lalu. Jika sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, maka kini turun hingga Rp35.000 per kilogram. Penyebabnya, ketersediaan bawang yang cukup banyak dipasok dari petani. Itu dari harga berapa ke berapa kemarin? Dari harga 40 turun ke 30, 35. Itu sejak kapan turunnya, Bu ya? Sudah ada 10 hari. Penurunan harga juga terjadi pada cabai. Salah seorang penjual, Ana, mengatakan saat ini cabai dijual seharga Rp50.000 per kilogram setelah sebelumnya harganya mencapai Rp60.000 per kilogram. Sudah turun Turun ya? Itu kemarin dari harga berapa ke berapa, Bu ya turunnya? dari harga 60, 70, sekarang harga 50. 50 dari harga 70 ke 50 ya? Ya. Nah, Ibu biasanya Bu apa pengaruhnya bahwa ini cabai ini bisa turun? Dari faktor biasa banyak kan luar datangan dari Sulawesi Selatan, jadi begitu dapat duitnya jadi sampai turun. Oh, stoknya banyak ya, melimpah ya? Sebelumnya, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Puncaknya saat hari Lebaran, kenaikan harga kebutuhan rata-rata mencapai 50%. Julianus K. melaporkan dari Palu. Memasuki tahun ajaran baru 2024-2025, perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan alat tulis jadi kebutuhan mendasar. Di Kota Palu, orang tua dan siswa mulai memborong kebutuhan yang satu ini. Seperti Minggu pagi, ratusan pembeli memadati toko buku dan alat tulis. Mereka mengaku membeli buku untuk melengkapi perlengkapan belajar anak-anaknya. Yang dibeli pun beraneka ragam, mulai dari buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, hingga meja belajar dan lainnya. Tak jarang dari mereka membeli dalam jumlah banyak untuk antisipasi stok hingga semester mendatang. Biasanya kita beli buku tulis untuk anak, pangkatan sekolah, untuk tahun ajaran baru, menyambut tahun baru, supaya anaknya lebih giat untuk belajar. Seperti itu. Pokoknya mulai dari menulisnya, pensilnya, penggarisnya, pokoknya semua perlengkapan mulai dari pensilnya, tas pensil, buku, pengkas lengkap begitu aja. Ada kelas 3, ada kelas 6, ada kelas 1 SMA. Bukan hanya siswa baru saja, di antara mereka juga sebagian besar siswa yang baru saja penaikan kelas. Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak mau tak mau membeli dalam jumlah yang lebih banyak demi si buah hati. Memang, permintaan buku dan alat tulis sepekan ini mengalami lonjakan. Penjaga toko buku pun hampir kewalahan melayani pelanggan. Seperti penjaga toko di salah satu toko buku di Kota Palu ini. Bersama dengan rekannya, ia mengaku buka setiap hari dengan berbagai perlengkapan sekolah. Selain buku tulis, yang harganya mulai dari 26 sampai lebih, ada juga buku tulis kami yang sampulnya terbuat dari plastik, jadi tidak perlu untuk disampul lagi, tapi ada juga yang tidak. Selain itu ada juga seragam pramuka, sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Sangat, sudah hampir 1 minggu, sangat melonjak pembelinya. Diketahui, baik SD, SMP, hingga SMA mulai memasuki kegiatan belajar mengajar pada bulan Juli 2024 ini. Selain alat tulis, sebagian besar pelajar juga melengkapi kebutuhan akan seragam sekolah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.